Peradaban dan perubahan besar dunia tidak pernah dibentuk, digerakkan oleh banyak orang, tetapi oleh sedikit orang. Merekalah yang ketika orang lain putus asa, dia tidak pernah putus asa. Ketika orang lain menganggap bahwa gelap gulita masa depan karena keadaan yang semakin menekan, ia berkata bahwa tugas saya adalah menyalakan lilin dan mencari titik cahaya keluar dari lorong panjang yang gelap itu. Minoritas kreatif. Kita harus menciptakan minoritas kreatif di berbagai kelompok sosial, terutama di kalangan anak muda. Inilah pentingnya pendidikan politik itu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Kali ini saya akan bicara tentang residu pemilu 2024. Yang saya maksudkan residu itu adalah salah satu sisa-sisa yang kita terima dari pemilu 2024. Bentuknya bisa kecemasan, tetapi juga sebetulnya pekerjaan rumah atau tantangan. Yaitu bahwa demokrasi tidak akan serta-merta dengan segera menghasilkan masyarakat yang siap berdemokrasi sesuai dengan standar atau kaidah-kaidah demokrasi. Demokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan penguasa atau pemimpin yang kuat dan demokratis, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang sigap, yang siap berdemokrasi. Dan dalam konteks ini, pemilu 2024 mengingatkan kita bahwa ada perjalanan panjang yang harus dijalani Indonesia untuk membangun masyarakat demokratis itu. Terlebih-lebih, dari waktu ke waktu, sesungguhnya anggota masyarakat kita mengalami pergantian, mengalami perguliran atau perubahan yang kita sebut sebagai regenerasi. Pemilu 2024 ditandai oleh 50% lebih dari pemilih berusia 40 tahun ke bawah. Mereka berasal dari generasi Z dan generasi milenial. Dan merekalah yang kemudian seringkali dianggap sebagai kunci atau penentu dari hasil pemilu. Kemana mereka bergerak memilih, maka kesanalah kira-kira arus atau arah kemenangan akan bertiup. Saudara-saudara, ada baiknya soal ini menjadi perhatian kita. Karena kita tahu bahwa pemilu 2024 tentu saja adalah awal dan bukan akhir. Awal yang akan membuat kita punya titik start untuk berjalan setidak-tidaknya dalam jangka pendek menuju tahun 2029. Ketika pemilu berikutnya akan kita jemput, akan kita jelang, dan harapan kita rehabilitasi. Sepanjang 5 tahun itu, kita harus menjadi bangsa yang berhasil menjawab tantangannya dan keluar sebagai pemenang. Dan itu bukan saja mensyaratkan kita harus punya pemerintahan, punya pemimpin yang siap, sigap berdemokrasi, tetapi juga masyarakat yang siap dan sigap berdemokrasi. Dalam konteks inilah, ada kesadaran pada banyak sekali kalangan saat ini di Indonesia untuk lebih mengagendakan secara serius apa yang disebut sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah bagian yang sangat penting dari proses demokratisasi dimanapun. Sebab tanpa melakukan pendidikan politik, demokrasi bisa berhenti di satu titik dikarenakan kekurangan para demokrat. Demokrasi tanpa para demokrat tentu saja tidak akan banyak gunanya. Karena pada hakikatnya demokrasi hanya bisa berjalan jika ada pelakunya. Tanpa pelakunya, demokrasi mati atau tiada. Saudara-saudara, pendidikan politik ini adalah agenda yang amat sangat penting di mana saja. Terlebih-lebih di Indonesia yang selama 25 tahun yang terakhir menjalani demokrasi setelah sebelumnya selama 3 dekade menjalani musim kering sejarah, yaitu ketika kekuatan dan kekuasaan otoritarian memimpin kita tanpa demokrasi atau dengan unsur demokrasi yang amat sangat minim. Saudara, saya teringat di awal tahun 2019, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan satu istilah yang ia sebut sebagai Society 5.0, Society 5.0, yang ia sebut juga sebagai Super Smart Society, masyarakat super pintar. Definisi yang dibuat oleh Shinzo Abe adalah masyarakat berbasis teknologi yang berorientasi pada manusia.
Saya kira ini bisa menjadi awal perbincangan kita tentang betapa pendidikan politik menjadi sangat perlu dengan segala konteksnya saat ini. Berbicara tentang pemilih 40 tahun ke bawah adalah berbicara tentang mereka yang tidak pernah menjalani society dalam levelnya yang pada tingkat awal. Ada 5 level society kalau kita menggunakan istilah yang diperkenalkan oleh Shinzo Abe tadi. Society 1.0 adalah masyarakat perburuan ketika peradaban manusia bertumpu pada kegiatan berburu. Society 2.0 adalah masyarakat yang bertumpu pada kegiatan agriculture atau pertanian. Ketika pusat-pusat sumber-sumber air itu menjadi pusat tumbuhnya peradaban manusia. Dan dari sanalah kemudian manusia bercocok tanam, membangun kegiatan pertanian yang kemudian membangunkan peradaban manusia. Lalu kemudian munculnya revolusi industri, menggeser society 2.0 menjadi 3.0, yaitu masyarakat industri. Ketika mekanisasi terjadi dan kemudian industri berkembang sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Generasi pemilih 40 tahun ke bawah adalah generasi yang dilahirkan dalam society 4.0, yaitu ketika masyarakat kita ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di dalamnya ditemukan dan digunakan secara masif komputer yang kemudian makin terfasilitasi dengan berkembangnya internet. Setelah itulah kita menghadapi ujian yang sangat serius dalam bermasyarakat. Karena kemudian sebagaimana ditulis oleh seorang sosiolog dari Amerika, Robert Putnam, dalam bukunya Bowling Alone, bermain bowling sendirian, bahwa teknologi yang berkembang di tengah masyarakat menjadikan satu dengan lain saling terpisah ketika paguyuban atau asosiasi sosial tidak lagi menjadi penting dan orang semakin individualistik. Orang merasa sudah cukup hidupnya sendirian dengan menggunakan teknologi dan berumah di satu rumah yang leluasa dalam dunia yang tidak terbatas yang disebut sebagai dunia maya yang diciptakan internet. Para pemilih kita, anak-anak muda kita adalah anak-anak zaman ini. Mereka sangat leluasa aksesnya pada informasi. Mereka punya kemampuan menggunakan teknologi secara amat sangat canggih. Mereka terbiasa memanfaatkan teknologi sepanjang hidup mereka. Segalanya menjadi mudah, segalanya menjadi cepat, segalanya menjadi murah karena teknologi yang berkembang begitu pesat itu. Tetapi pada saat yang sama sebetulnya ada ancaman, yaitu manusia sebagai makhluk berkebudayaan, makhluk sosial yang harus membangun asosiasi, interaksi, hubungan yang layak dengan manusia yang lain, dengan lingkungannya, dengan semesta, menjadi terabaikan. Kebutuhan menjadi manusia sosial tidak lagi terlalu sepenting sebelumnya karena sosialisasi sepertinya diwakili secara digital. Yang maya berkembang begitu pesat, segala sesuatu di dunia nyata tertinggal-tinggal, tertatih-tatih. Inilah problem yang sangat serius dengan generasi baru kita. Politik dan demokrasi tidak bisa menghilangkan konteks itu. Pemilu 2024 kita jalani dengan fakta bahwa ternyata sebagian besar pemilih adalah anak zaman teknologi internet dan komputer. Mereka bahkan para pemilih yang amat sangat sadar bahwa menjadi apapun menjadi sangat mungkin bagi mereka. Dan sejarah tidak lagi didorong, dihela oleh orang-orang besar yang namanya tercatat dalam buku sejarah. Tetapi setiap orang dan setiap mereka merasa merekalah penghela sejarah itu. Dengan hanya jempol dan jari lain yang bermain di smartphone, dengan hanya tangan yang memainkan mouse di depan komputer, dengan segala pemanjaan teknologi yang luar biasa, yang semakin personal dari waktu ke waktu, mereka merasa bisa menjadi pengendali dunia. Maka sesungguhnya ada ancaman, yaitu ketika teknologi menjadi basis dari masyarakat, tapi manusia tidak jadi orientasi. Karena itu menurut hemat saya, pendidikan politik harus berbasis ini di Indonesia sekarang. Basisnya adalah 2 ancaman serius zaman ini. Ancaman yang pertama adalah teknologi memperbudak manusia, bukan manusia yang menggunakan dan menjadikan teknologi sebagai instrumen. Maka manusia tidak jadi orientasi, teknologilah yang jadi orientasi. Manusia menjadi bagian dari salah satu perlengkapannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan serius zaman ini adalah menyejajarkan dan mengkonvergensikan atau mencarikan titik temu di antara dunia maya yang bergerak cepat dengan dunia nyata yang seringkali tertinggal-tinggal. Ketika ada seorang anak di pelosok Kupang menonton sepak bola dan menyaksikan David Beckham pada waktu itu mengubah potongan rambutnya, dan dia datang ke pasar di kampungnya meminta seorang tukang cukur tua di pasar itu untuk dicukur rambutnya seperti Beckham, terjadilah kesenjangan dunia maya dan dunia nyata itu. Anak kecil itu produk dunia maya yang bisa mengikuti perkembangan rambut Beckham dengan cepat. Tukang cukur yang tua itu tidak paham seperti apa rambut Beckham modelnya. Ini contoh kecil yang barangkali tidak representatif, tetapi itulah yang saya maksud dengan begitu cepat dunia maya berkembang. Tetapi dunia nyata jangan-jangan tertinggal tertatih-tatih. Pemilu 2024 mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ada satu aspek pendidikan politik yang sangat penting. Mengenal sejarah bangsa, mengenali bangsanya sendiri, menjadikan etika dan budi pekerti sebagai jiwa bangsa itu. Jika ini diabaikan, maka kita akan punya generasi yang kosong. Punya kemampuan teknokratis, punya kecerdasan teknokratis, yaitu kecerdasan berbasis keterampilan atau skills yang luar biasa, tetapi kecerdasan sosial, kecerdasan politiknya tidak terlatih. Manusia yang semacam itu tidak akan bisa membangun peradaban dan budaya politik baru yang demokratis dan mencerahkan. Kita memerlukan generasi yang mencerahkan. Ada banyak studi, ada banyak literatur yang menceritakan bahwa banyak peradaban besar dibangun oleh anak-anak muda yang berpikir. Sejarawan Arnold Toynbee, sejarawan Inggris yang sangat terkenal, punya teori yang ia sebut sebagai minoritas kreatif. Peradaban dan perubahan besar dunia tidak pernah dibentuk, digerakkan oleh banyak orang, tetapi oleh sedikit orang. Merekalah yang ketika orang lain putus asa, dia tidak pernah putus asa. Ketika orang lain berpikir dan tersesat dalam pikirannya, ia menjernihkan akal sehatnya. Ketika orang lain menganggap bahwa gelap gulita masa depan karena keadaan yang semakin menekan, ia berkata bahwa tugas saya adalah menyalakan lilin dan mencari titik cahaya di mana kita bisa bergerak dari lorong, bergerak maju keluar dari lorong panjang yang gelap itu. Minoritas kreatif. Kita harus menciptakan minoritas kreatif di berbagai kelompok sosial, terutama di kalangan anak muda. Inilah pentingnya pendidikan politik itu dilakukan. Pendidikan politik tentu memanfaatkan teknologi, pendidikan politik memanfaatkan pendidikan formal di sekolah, pendidikan politik memanfaatkan keluarga, pendidikan politik juga melibatkan kegiatan-kegiatan yang tidak resmi seperti podcast atau keep talking. Tema pendidikan politik tentu saja harus kita konkretkan. Sementara saya berbicara pada basisnya dulu, pada fondasinya dulu, pada dasarnya dulu. Suatu ketika kita akan lanjutkan dengan seperti apakah kita praktekkan pendidikan politik itu. Yang terpenting sekarang adalah mari kita bangun kesadaran bahwa sebagai masyarakat kita harus bergerak maju, karena dengan cara itulah Indonesia akan maju. Dan salah satu bagian dari penggerak kemajuan yang penting adalah anak-anak muda yang berpikir. Inilah agenda besar kita, dan mari kita jemput dan rebut agenda ini sebagai bagian dari penjemputan masa depan Indonesia yang gemilang. Saya Ayub Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.